talking about the look. I caught a body, ain't talking about killing them. She bought up in it, she stay for a night, going hanging with Yachty. She gon' don't call me, just put the little bitches with devils. She scamming these niggas with. Kembali lagi dengan saya Marsanda Abbas dengan NPM 022723112219. Ini adalah video part 7 saya mengenai rangkuman dari part 1 sampai part 6 dan berlokasi di kampus Unair, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, untuk part 1, perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah terletak pada konsep dasar, prinsip, tujuan, serta implementasi operasionalnya. Berikut penjelasan mendalam mengenai perbedaannya. 1. Konsep dasar ekonomi konvensional berbasis pada rasionalitas manusia dan utilitarianisme. Sistem ini menekankan pada efisiensi, keuntungan maksimum atau profit maximization, dan alokasi sumber daya berdasarkan mekanisme pasar atau supply dan demand. Sedangkan ekonomi syariah ini berbasis pada ajaran Islam yang diatur oleh syariah atau hukum Islam. Sistem ini tidak hanya mempertimbangkan keuntungan tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip halal dan haram, serta membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, ada tujuan utamanya. Ekonomi konvensional ini fokus utamanya adalah pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan material, seringkali tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral. Sedangkan ekonomi syariah ini mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Tujuannya adalah tercapainya falah atau kesejahteraan di dunia dan akhirat melalui keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, di sini ada prinsip utamanya. Ekonomi konvensional ini prinsipnya kebebasan ekonomi atau setiap individu bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi tanpa batasan moral atau agama, asalkan sesuai dengan hukum positif. Yang berikut ada persaingan pasar. Pasar diatur oleh mekanisme kompetisi bebas untuk mencapai efisiensi. Kemudian yang terakhir ada keuntungan maksimal. Tujuan utama adalah mengoptimalkan keuntungan. Sedangkan ekonomi syariah, keadilan dan kejujuran yang pertama. Atau transaksi harus bebas dari riba, bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian. Kemudian ada keseimbangan juga, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian ada juga kesejahteraan sosial, yaitu mengutamakan distribusi kekayaan yang adil, salah satunya melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keempat, di sini ada sistem keuangan. Ekonomi konvensional menggunakan bunga atau interest sebagai mekanisme utama dan sistem keuangan. Transaksi berbasis pada keuntungan yang diukur secara material tanpa memperhatikan unsur halal atau haramnya. Sedangkan ekonomi syariah ini melarang riba atau bunga karena dianggap merugikan salah satu pihak, atau menggunakan sistem profit sharing atau bisa dibilang juga bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Menerapkan akad-akad syariah seperti mudharabah, ijarah, dan istisah. Yang kelima, di sini ada instrumen dan praktik. Ekonomi konvensional menggunakan instrumen keuangan sebagai obligasi berbunga, deposito berbunga, dan derivatif atau tidak membedakan sektor usaha selama menghasilkan keuntungan, termasuk industri yang dilarang dalam Islam seperti alkohol, judi, dan pornografi. Sedangkan ekonomi syariah menggunakan instrumen seperti suku atau obligasi syariah, tabungan mudharabah, dan investasi halal. Melarang investasi pada sektor yang haram menurut syariat Islam.
Yang keenam ini ada pendekatan terhadap risiko. Ekonomi konvensional yaitu risikonya dikelola melalui berbagai instrumen seperti asuransi konvensional dan derivatif yang seringkali mengandung unsur garang atau ketidakpastian. Sedangkan ekonomi syariah ini risiko dikelola dengan konsep tahun atau tolong-menolong melalui takaful atau asuransi syariah yang berdasarkan akad tabaru atau hibah. Yang ketujuh, di sini ada etika dan moral. Ekonomi konvensional tidak ada standar etika dan moral universal. Aktivitas ekonomi dapat dilakukan selama dianggap legal menurut hukum setempat. Sedangkan ekonomi syariah, etika dan moral berdasarkan ajaran Islam. Setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan aspek halal haram dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan ada distribusi kekayaan. Ekonomi konvensional tidak ada mekanisme khusus untuk redistribusi kekayaan secara adil. Akibatnya sering kali terjadi kesenjangan sosial yang sangat besar. Sedangkan ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sehingga membantu memberantas kemiskinan. Yang 9 ini ada sumber hukum. Ekonomi konvensional yaitu berbasis pada hukum positif, rasionalitas manusia, dan teori ekonomi modern. Sedangkan ekonomi syariah berbasis pada Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analog. Yang ke-10 adalah dampak lingkungan dan sosial. Ekonomi konvensional fokus pada eksploitasi sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan ekonomi syariah menjaga amanah atas sumber daya alam, mendorong lanjutan atau sustainability, dan memastikan kesejahteraan sosial sebagai prioritas. Materi part 2 selanjutnya ini ada materi part 2 yaitu tentang praktik perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam syariah yang mengatur transaksi keuangan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan sistem ini bertujuan untuk menyediakan layanan perbankan yang halal dan bebas dari unsur riba, gharar, dan masyir, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang pertama di sini ada prinsip-prinsip utama perbankan syariah. Satu, ada larangan riba. Riba adalah tambahan yang tidak sah atas jumlah pokok pinjaman. Dalam perbankan syariah, transaksi berbasis bunga itu sangat dilarang. Yang kedua ada transparansi dan kejujuran. Bank syariah harus mengedepankan transparansi dalam seluruh akad dan memberikan informasi yang jelas kepada nasabah. Yang ketiga ada keadilan atau al-adil. Transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang keempat ada larangan gharar dan masyir. Gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak. Sedangkan masyir ini ada unsur perjudian dalam transaksi. Yang kelima ada investasi halal. Dana hanya diinvestasikan dalam kegiatan yang halal seperti perdagangan, properti, atau industri halal, dan menghindari sektor haram atau alkohol, judi, pornografi, dan lain-lain. Yang kedua ada akad dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, transaksi dilakukan berdasarkan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah beberapa jenis akad yang umum digunakan. Ketiga ada keadilan atau al-adil. Transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang keempat ada larangan gharar dan masyir. Gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak. Sedangkan masyir ini ada unsur perjudian dalam transaksi. Yang kelima ada investasi halal. Dana hanya diinvestasikan dalam kegiatan yang halal seperti perdagangan, properti, atau industri halal, dan menghindari sektor haram atau alkohol, judi, pornografi, dan lain-lain. Yang kedua ada akad dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, transaksi dilakukan berdasarkan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah beberapa jenis akad yang umum digunakan. Yang pertama akad tabaruh. Bersifat sosial atau hibah tanpa mengharapkan imbalan. Punya akad dalam zakat atau wakaf.
Yang kedua ada akad tijariyah atau bisnis. Ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Juga ada musyarakah, kerjasama dua pihak atau lebih dalam menyertakan modal dan berbagi keuntungan atau kerugian. Kemudian ada juga mudharabah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Bank membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi. Kemudian ada ijarah atau akad sewa menyewa, contohnya leasing syariah. Kemudian ada istisna, pembiayaan berbasis pemesanan produk manufaktur atau konstruksi. Yang ketiga ada akad pelengkap, yaitu ada wakalah, pemberian kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Ada juga kafalah atau jaminan yang diberikan bank kepada pihak ketiga atas kewajiban nasabah. Kemudian ada juga hawalah atau pemindahan utang dari satu pihak ke pihak lain. Yang ketiga, produk-produk perbankan syariah. Yang pertama ada produk pendanaan atau kredit, yaitu tabungan syariahnya berdasarkan akad mudharabah atau wadiyah. Kemudian ada deposito syariah, nasabahnya menyimpan dana dengan akad mudharabah. Kemudian ada giro syariah, yaitu berdasarkan akad wadiyah yang diamanah atau dititipkan. Yang kedua ada produk pembiayaan atau financing. Pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan rumah, kapera syariah atau kendaraan. Kemudian ada pembiayaan investasi atau untuk mendukung usaha yang halal dengan akad seperti mudharabah atau musyarakah. Terus ada pembiayaan usaha juga untuk modal kerja dengan akad murabaha atau ijarah. Yang ketiga ada jasa perbankan. Pertama ada transfer dana menggunakan akad wakalah. Kemudian ada garansi bank dengan akad kafalah. Ada juga layanan gadai atau RAN, yaitu gadai barang berharga dengan syarat sesuai syariah. Yang keempat ada mekanisme operasional perbankan syariah. Yang pertama itu tanpa bunga. Bank syariah menggantikan sistem bunga dengan pembagian hasil atau margin keuntungan. Yang kedua Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang memastikan operasional bank sesuai syariah. Yang ketiga ada pemisahan dana halal dan non halal. Dana yang diterima dan digunakan bank syariah harus dipastikan berasal dari sumber yang halal. Yang keempat ada distribusi zakat. Bank syariah juga berperan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima ada keunggulan perbankan syariah. Yang pertama, sesuai dengan nilai-nilai Islam, semua aktivitas dijalankan berdasarkan prinsip halal dan etis. Yang kedua, berbasis keadilan, perbankan syariah mengutamakan keadilan dan setiap transaksi. Yang ketiga, berorientasi sosial, berperan dalam distribusi zakat dan peningkatan kesejahteraan umat. Yang keempat, ada alternatif pembiayaan yang bebas riba, memberikan solusi keuangan yang sesuai syariah. Yang keenam ada tantangan dalam perbankan syariah. Satu, kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan dan keunggulan perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional. Yang kedua, kompetisi dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah sering menghadapi tantangan dan bersaing dengan bank konvensional dari segi skala dan fasilitas. Yang ketiga, keterbatasan produk dan inovasi. Masih ada ruang untuk inovasi produk agar lebih kompetitif dan menarik bagi berbagai segmen nasabah. Ketujuh, ada peran perbankan syariah dalam perekonomian. Yang pertama, yaitu mendorong perkembangan ekonomi berbasis syariah. Yang kedua, memberikan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM. Yang ketiga, menyediakan alternatif investasi yang halal dan aman. Yang keempat, berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui zakat, infak, dan wakaf. Perbankan syariah adalah solusi keuangan yang tidak hanya memperhatikan keuntungan materi, tetapi juga memastikan keberkahan dan kesejahteraan sosial. Implementasinya yang berbasis syariah menjadikannya sebagai pilihan bagi umat Islam dan masyarakat umum yang mengutamakan prinsip etis dalam transaksi ekonomi. Part 3 di sini ada bisnis digital berbasis syariah. Bisnis digital berbasis syariah adalah model usaha yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bisnis ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan
finansial, tetapi juga menjaga nilai-nilai keadilan, kehalalan, dan keberkahan. Berikut adalah konsep dan contoh bisnis digital berbasis syariah. Yang pertama, prinsip-prinsip bisnis digital syariah. Ada kehalalan produk atau barang atau jasa yang dijual harus halal dan tidak bertentangan dengan nilai Islam. Kemudian ada menghindari riba atau tidak melibatkan bunga atau transaksi yang mengandung unsur riba. Kemudian ada keadilan dalam transaksi atau transparansi dalam harga, kualitas, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian ada menghindari gharar, tidak ada unsur ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi. Kemudian ada etika bisnis atau tidak memanfaatkan iklan atau strategi pemasaran yang menipu atau merugikan pihak klien. Yang kedua ada jenis dan contoh bisnis digital berbasis syariah. Yang pertama ada e-commerce syariah atau platform belanja online yang hanya menjual produk halal seperti pakaian muslim, makanan halal, kosmetik halal, atau perlengkapan ibadah. Contoh marketplace halal seperti Amanah Marketplace atau Ummah Market. Kemudian ada finansial teknologi atau fintech syariah, layanan keuangan berbasis syariah yang menyediakan pembiayaan investasi atau tabungan. Contoh crowdfunding syariah atau mengumpulkan dana masyarakat untuk mendamai proyek halal menggunakan akad mudharabah atau musyarakah, contoh etis dan santara. Kemudian ada juga peer-to-peer lending syariah atau platform yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam dengan akad syariah seperti investari syariah. Kemudian ada edukasi digital berbasis syariah, platform pembelajaran daring untuk mengajarkan pendidikan agama seperti belajar Al-Quran, fikih, atau bisnis syariah. Contoh aplikasi seperti Quran Pro atau kursus online berbasis Islam. Kemudian ada aplikasi mobil syariah, aplikasi digital yang mendukung gaya hidup Islami seperti aplikasi pengingat waktu sholat, zakat, atau doa. Aplikasi perencanaan keuangan berbasis syariah. Contoh Muslim Pro, Python, dan Ummah. Kemudian ada investasi syariah online, platform investasi yang menawarkan saham atau reksa, dana berbasis syariah seperti suku atau saham dalam daftar efek syariah atau DES. Contoh bibit syariah atau ajaib syariah. Kemudian ada transportasi dan logistik halal. Layanan transportasi berbasis syariah dengan prinsip transparansi dan etika kerja Islami. Contoh aplikasinya aplikasi ojek online berbasis syariah seperti OJC. Yang berikut ada konten kreatif Islami, bisnis digital berupa produksi konten video, podcast, atau blog yang membahas tema Islami seperti parenting Islami, motivasi spiritual, atau kajian keislaman. Contoh channel YouTube Islami, e-book Islami, atau podcast religi. Part 4 di sini yaitu mengenai praktik ekonomi syariah di pasar melibatkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dalam aktivitas perdagangan, distribusi, dan transaksi di pasar. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam bisnis. Berikut adalah bentuk dan prinsip utama praktik ekonomi syariah di pasar. 1. Prinsip-prinsip ekonomi syariah di pasar. Ada larangan riba atau tidak ada unsur bunga atau keuntungan yang tidak adil dalam transaksi. Kemudian harga barang dan keuntungan harus disepakati tanpa paksaan. Yang kedua, menghindari gharar atau ketidakpastian. Informasi tentang produk, kualitas, dan harga harus jelas. Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau belum diketahui kondisinya secara pasti. Yang ketiga, ada kehalalan produk. Barang yang dijual harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti makanan halal, minuman non-alkohol, atau barang yang tidak merugikan moral. Yang keempat adalah larangan masyar atau spekulasi. Tidak ada unsur perjudian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Yang kelima ada keadilan dan transparansi. Penjual dan pembeli harus bertransaksi dengan jujur tanpa menipu atau mengambil keuntungan yang berlebihan atau ihtikar. Yang keenam, tidak melakukan monopoli atau penimbunan barang atau ihtikar. Barang tidak boleh ditimbun untuk meningkatkan harga secara tidak wajar yang dapat merugikan konsumen. Berikut part 5 di sini materinya mengenai kehadiran Otoritas Jasa Keuangan OJK pada tahun 2011 membawa transformasi signifikan terhadap peran dan fungsi Bank Indonesia atau BI sebelum OJK dibentuk.
BI memiliki tanggung jawab yang lebih luas mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan seperti perbankan. Namun setelah OJK hadir, sebagian fungsi tersebut dialihkan. Berikut adalah penjelasan transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Sebelum kehadiran OJK, sebelum tahun 2011, Bank Indonesia memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, mengatur dan mengawasi perbankan. BI bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan operasional bank, termasuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan. BI memantau dan menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk mengelola risiko sistematik. Kemudian, kebijakan moneter. BI mengatur suku bunga, cadangan wajib, dan kebijakan lainnya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan inflasi. Kemudian setelah kehadiran OJK tahun 2011 itu, OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 dengan tujuan mengambil alih pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dari BI dan Bapepam LK atau fungsi OJK meliputi pengawasan perbankan, pengawasan lembaga keuangan non-bank atau seperti asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan. Kemudian pengawasan pasar modal. Ya, kemudian transformasi peran Bank Indonesia setelah pembentuk OJK, peran BI mengalami transformasi sebagai berikut. Pertama, fokus pada kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial. Juga ada pembayaran dan sistem keuangan. Juga ada koordinasi dengan OJK dan LPS. Baik, materi parteran di sini adalah mengenai Bank Indonesia. BI memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sejak awal pengembangan perbankan syariah, BI telah menginisiasi berbagai kebijakan, program, dan dukungan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan sektor ini. Berikut adalah beberapa inisiatif utama Bank Indonesia dalam mendorong perbankan syariah. 1. Pengembangan regulasi dan infrastruktur. Peraturan khusus untuk perbankan syariah. BI telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mendukung operasional perbankan syariah seperti aturan terkait akad, produk syariah, dan manajemen risiko. Standarisasi produk syariah. BI bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI untuk memastikan semua produk dan layanan perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Dan pembangunan infrastruktur keuangan syariah. BI mendukung pengembangan infrastruktur seperti sistem pembayaran berbasis syariah dan lembaga pendukung lainnya. Yang kedua ada edukasi dan sosialisasi. Kampanye literasi keuangan syariah. BI aktif mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan prinsip perbankan syariah melalui seminar, workshop, dan kampanye literasi keuangan. Kemudian kerjasama dengan akademisi dari lembaga pendidikan. BI mendukung penelitian dan pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi Islam di perguruan tinggi untuk mencetak SDM yang kompeten di bidang keuangan syariah. Yang ketiga, insentif dan dukungan kebijakan. Insentif bagi perbankan syariah. BI memberikan insentif berupa kelonggaran rasio cadangan wajib. BI memberikan insentif berupa kelonggaran rasio cadangan wajib atau reserves requirement dan kebijakan lain yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Kebijakan moneter berbasis syariah. BI telah mengembangkan instrumen moneter berbasis syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS untuk memberikan likuiditas kepada perbankan syariah. Yang keempat ada pengembangan teknologi dan inovasi digital. Digitalisasi layanan perbankan syariah. BI mendorong digitalisasi dalam sistem pembayaran syariah seperti integrasi QRIS atau QR Code Indonesian Standard dengan prinsip syariah untuk mendukung transaksi keuangan berbasis syariah. Sekian materi dari saya tadi. Insya Allah dapat berguna bagi teman-teman sekalian dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!